Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Suci Sriarti Judin, peserta Latsar Angkatan 2 Kelompok 1 dari Satuan Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Senjai. Kali ini saya akan melanjutkan resume materi agenda 2 tentang core values ASN, yaitu berakhlak. Di video kali ini saya akan menjelaskan dua substansi dari berakhlak itu, yaitu akuntabel dan kompeten. Dalam materi diklat akuntabel, secara substansi, pembahasan berfokus pada pembentukan nilai-nilai dasar akuntabilitas. Dalam konteks ASN, akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindak dan tanduknya kepada pelayanan publik, kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya kepada publik. Selanjutnya, apa sih pentingnya akuntabilitas itu? Akuntabilitas penting karena memiliki peran secara demokrasi, peran secara konstitusional, serta peran belajar. Selanjutnya, tingkatan akuntabilitas. Akuntabilitas yang pertama, yaitu akuntabilitas personal, merupakan nilai yang ada pada diri seseorang. Yang kedua, akuntabilitas individu, yaitu hubungan antar individu dengan lingkungan kerjanya. Yang ketiga, akuntabilitas kelompok, yaitu kerjasama kelompok dalam suatu instansi. Yang keempat, akuntabilitas organisasi, yang mencakup hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai. Dan yang terakhir adalah akuntabilitas stakeholder, yang mana tanggung jawab pemerintah untuk mewujudkan pelayanan yang adil, responsif, dan bermartabat. Selanjutnya, panduan atau perilaku kode etik akuntabel. Yang pertama, kemampuan melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, kemampuan menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Dan yang terakhir, kemampuan menggunakan kewenangan jabatannya dengan berintegritas tinggi. Akuntabilitas tidak akan terlaksana apabila tidak ada alat akuntabilitas. Di Indonesia ada 3 alat akuntabilitas. Yang pertama, perencanaan strategis, yang kedua, kontrak kerja, dan yang ketiga, laporan kinerja. Selanjutnya, langkah-langkah untuk mewujudkan framework akuntabilitas. Yang pertama, tentukan tujuan dan tanggung jawab. Yang kedua, rencanakan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, lakukan implementasi dan monitoring kemajuan. Yang keempat, memberikan laporan secara lengkap. Dan yang terakhir, memberikan evaluasi dan masukan perbaikan. Selanjutnya adalah hal-hal yang mengeruhi pembangunan lingkungan kerja yang akuntabel. Kesemua poin-poin ini saling terkait ya, sehingga tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Nah, ini dia yang bisa menghambat kita untuk bisa melaksanakan tugas secara akuntabel, yaitu konflik kepentingan, yang mana ada 2 jenis permasalahan, yaitu segi keuangan dan non-keuangan. Hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah konflik kepentingan ini adalah dengan membangun pola pikir anti korupsi. Baiklah, pokok bahasan yang terakhir dari substansi akuntabel yaitu akuntabel dalam konteks pemerintahan yang bisa dilihat dari transparansi dan akses informasi. Nah, berikut adalah konsep keterbukaan informasi publik. Semua informasi bersifat terbuka dan bisa diakses oleh masyarakat tanpa perlu disertai alasan, kecuali informasi tersebut akan merugikan publik. Selanjutnya, kita langsung membahas substansi berikutnya, yaitu kompeten. Berdasarkan dinamika lingkungan strategis, diantaranya FUCA, disrupsi teknologi, fenomena demografik, dan keterbatasan sumber daya, maka sangat diperlukan pemutakhiran keahlian ASN yang relevan dengan orientasi pembangunan nasional dan aparatur, serta diperlukan pendekatan pengembangan yang lebih adaptif dan mudah dapat diakses lebih luas oleh seluruh elemen ASN. Selanjutnya, panduan perilaku atau kode etik kompeten. Yang pertama, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Yang kedua, membantu orang lain belajar. Dan yang ketiga, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. ASN yang baik harus memiliki kompetensi. Apa sih itu kompetensi? Kompetensi adalah perpaduan aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang terindikasikan dalam kemampuan dan perilaku seseorang sesuai tuntutan pekerjaan. Berikut adalah standar kompetensi ASN. Yang pertama, kompetensi teknik berkaitan dengan teknik jabatan. Yang kedua, kompetensi manajerial untuk memimpin atau mengelola unit organisasi. Dan yang ketiga, kompetensi sosial kultural terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk. Selanjutnya, prinsip pengelolaan ASN yaitu sistem merit. Merit ini harus memenuhi kesesuaian kualifikasi, kompetensi, dan kinerja serta tidak ada perlakuan diskriminatif.
Adapun pengembangan kompetensi ASN meliputi pendidikan, pelatihan, baik klasikal maupun non-klasikal, baik yang dilakukan secara tatap muka maupun e-learning. Adapun proses belajar mandiri meliputi learn, unlearn, dan relearn. Jadi kita harus proaktif belajar agar kita bisa mengetahui hal-hal yang baru yang seharusnya kita ketahui untuk menjadi ASN yang berkompeten. Demikian resume materi akuntabel dan kompeten. Terima kasih.